Bismillahirrahmanirrahim. Keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli ila man dzulima wa kanallahu sami'an alima. Surat An-Nisa ayat 148. Artinya, Allah tidak suka kepada perkataan jelek yang diperdengarkan. Artinya, perkataan-perkataan yang tidak bagus seyogianya jangan diperdengarkan. Kecuali perkataan yang jelek itu diperdengarkan dari orang-orang yang teraniaya. Dan adalah Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maksud perkataan jelek di sini yaitu mencela orang, mengumpat keaiban orang, dan membusukkan orang, mencela orang lain, memaki orang lain, menyebut orang lain dengan sesuatu yang disakiti, mengupat keaiban orang lain. Maksud mengupat zikru akihi bima yukrahu, menyebut sesuatu kepada saudaranya sesuatu yang dia benci, walaupun di hadapannya, walaupun ika tersebut, tetapi menyebut sesuatu yang dia benci. Nyangekeun upat. Zikru ma yukrahu li akihi, sesuatu menyebut sesuatu yang dibenci bagi saudaranya. Itu yang disebut dengan mengupat orang lain. Dan membusukkan orang lain. Membusukkan, mengatakan orang lain sesuatu yang teranggap aib. Sesuatu yang memang punya surah dino merendahkan orang lain. Merendahkan derajat orang lain. Yang hanjut. Jadi nyo ke penyebab akan terjadi mulha timbulnya perkelahian karena disebab perkataan. Saling menjelekkan antara satu dan lainnya, akhirnya terjadi perkelahian. Dari perkelahian akan timbul dendam. Dendam tidak akan berakhir kecuali diakhirkan. Nya bisa nak berlanjut ke nanti kampung atau papai umba nyo yang bahaya. Kaji bemen apa ile tutung tu. Semua ini tidak disukai Allah membiarkannya, biarkan, kecuali oleh orang-orang yang dianiaya, sebab menyia-nyiakan kejelekan itu merendahkan diri sendiri. Maka beradab kepada diri ialah menjauhkan semua penyiaran perkataan-perkataan jelek dan tidak baik itu. Umpam ini umpam para talabahwati dan para talabah ataupun para talabati. Para talabah dan talabati. Santriwati. Uragam nan nila, urineng nan nilawati. Uragam na tonan. Manalah kira-kira. Ti ba ujung nyan telah tabuh daripada tanda ciri khas urineng. Nati ba ujung. Nan uragam nurhaya, urineng nurhayati. Uragam nan rizka, urineng nan rezeki. Rezekinya naurinang, uragam rezekanan.
Menyaur agam Yusuf, menyaur inang Yusufi. Pokok ciri khas ji adalah baris ni miyu, yang ciri khas. Kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'fu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walam tablughal jibala tulan kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Surat Isra ayat 56 hingga 38. Artinya, dan janganlah engkau turut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu padanya. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerti, yang tidak tahu. Artinya ini berkaitan dengan sesuatu yang sedang kita membicarakan kepada orang lain. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain yang kita tidak tahu persoalan itu. Getanya hana terdepu persoalannya, baik tak ikut-ikut begah. Karena apabila kita ikut campur, masalah akan menjadi panjang dan persoalan akan menjadi rumit. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara dua kelompok, antara karena getanya kata jampu. Jangankan dengan orang lain, orang tua sendiri tidak boleh campur urusan anaknya yang telah dikawinkan, mereka bertengkar. Suami istri, antara anak dan menantu, mertua atau orang tua tidak boleh campur sebelum mengerti betul masalah yang mereka hadapi. Kenapa masalah? Kata perlu urun tuha. Urun tuha gedang anak rau ke? Ka kita nak melintai. Padahal pada hakikatnya yang salah anak rau ke? Akhirnya padahal persoalan hampir selesai, jadi menjadi melebar dengan masuknya orang tua pihak ketiga. Jadinya persoalan jis. Jadinya kerja keilmian bagi kita nyo haji barang kau datang dalam persoalan-persoalan kau. Kita nyo harus penuh hati-hati. Umpama nyaurun don ke raya anak abut. Makanya tak pegang. Dari tamang marah lah masalah kau. Gana ia mentang. Apalagi persoalan di masyarakat, di kampung. Kadang-kadang kita nyo urun-dungku-dungkunya ipegat ke alat tombak kau. Ditanya pi bagah tak tamang kibantit, kita nyo berhati-hati. Apalagi kita nyo urung berhati-hati, baik je ke musuh bagi seluruh masyarakat. Jangan menjadi lawan, jadilah semua masyarakat itu menjadi kawan. Ya, empat. Walau na pihak-pihak yang hana ingin, tapi yang namun kita nyo harus hati-hati dalam melihat persoalan dan masalah. Baik bagah tak tamang. Sebabnya di antara gedanya ada di antara kita yang sangat suka mencampuri persoalan orang lain. Nyona, wala dia tamang. Tanpa diundang, tanpa disuruh, dengan sukarelawan, kita yang menjadi sukarelawan, ingin mencampuri urusan orang lain, gaji hana yang ke lawan. Yang ke suka rela lawan, suka relawan, suka relawan. Tiap-tiap satu daripadanya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati tiap-tiap satu daripadanya akan ditanya dari hal itu. Apa yang engkau bicarakan, apa yang engkau lihat, apa yang terbisik di dalam hatimu akan ditanyakan di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tanya oleh Allah. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi, dan engkau tidak akan bisa melawan tinggi dengan gunung-gunung. Tiap sesuatu dari perbuatan itu adalah kejahatan pada sisi Allah, dibenci. Kita tidak akan bisa menembus gunung, juga tidak akan bisa menembus lautan. Jadi jangan berjalan di atas bumi dengan penuh kesombongan. Dalam ayat Quran tadi diterangkan beberapa tingkah laku yang sangat benci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, dilarang kita turut apa yang tidak kita ketahui. Po yang ana tak ada pu yang getam oleh Allah. Sebab segala anggota yang melakukannya akan ditanya dari hal turutan itu, yaitu pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Sayang Allah na teori akhirat. Maka haji lagi tanya berhati-hati. Yang kedua, dilarang berjalan di bumi dengan sombong, karena manusia itu dibandingkan dengan alam yang ada di sekelilingnya sangat kecil, apalagi dengan gunung dan bumi tempat mereka tinggal dan menumpang hidup, itu sangat kecil. Kemudian bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, masih banyak makhluk-makhluk lain itu yang punya kelebihan daripada manusia. Monyet, entah monyet, buah, walaupun mereka tidak pernah belajar olahraga, tidak pernah belajar manjat tali, yang namun bisa berjalan di kawat listrik. Ya, dengarkan, hantai menoh je. Tetapi dia bisa berjalan. Tapi manusia, sehari-hari manusia menginjak di atas sikret dalam payah. Bukan tidak ada, cuman jarang. Jadi nyan haya. Yang kerja nak putar pahaya dah. Manteng haya buah yang ada yang. Manteng haya buah yang ada yang. Olehnya menanti chen kedai, chen kedai, grup kedai. Manteng le makhluk yang lain yang 3 chen. Kemudian jadi apa pula yang dijadikan dasar buat kesombongannya? Apa yang mendasari hingga kita sombong? Lebih tidak patut lagi berlaku sombong karena dilihat asal kejadiannya, matinya, dan akhir kesudahan hidupnya. Itu menyerahkan dah fikir lebih hana layak alam sombong. Kita dibuat dari sesuatu yang hina, kemudian dikandung oleh orang tua perempuan, oleh M kita, di dalam kandungan M kita, kemudian hingga 9 bulan jangan puatlah makanan yang dapat baju, darah kotoran M kita yang kita makan. Kenyang. Dan pada saat kita berada di alam sana, M kita semua menyukai makanan-makanan yang geken dengan ngidam lagi. Mamplam putih, hana galak hana wa mamplam masak yang galak. Mamplam putih, panah putih. Mana dia putih-putih? Ya, putih-putih mandum.
boh me asam boh limeng ke asam boh limeng je. Pakan memang lagi kan perjuangan yang ni. Kemudian kita tetap berusaha untuk memenuhi ngidam atau sesuatu yang dibutuhkan oleh CB, cabang bayi. Sehingga melahirkan. Kemudian pada saat melahirkan, pada saat kita dilahirkan, tiada seseorang pun yang membawa bekal di alam sana, di alam kandungan. Hana me tapu-tapu. Dan fasilitas hari ini yang ada, itu semua telah kita sudah tahu cara mencari, dan perlu ada pula kitanya bahawa nanti semua itu akan kita tinggalkan di dunia, akan menjadi milik orang lain. Yang kitanya miliki orangnya atas dasar daripada milik orang lain. Masa kitanya gebila urunci. Urunci awal gebila urunci lah. Begitulah terus dan seterusnya. Anak bayar, anak wajar tak sambung draw tu. Asal dari air mani yang jijik, orang memegangnya dan akhirnya menjadi bangkai yang sangat busuk baunya. Sehingga nyo tanya orangnya yang nak tanya termasuk long, nyo ragae. Ragae artinya raga tai. Dan masing-masing daripada kita hari ini, baik talabah maupun talabati, semua menaikkan tai ke balai. Mandu-mandu kerana PA. Seandainya mata kita bisa menembus pandang, sungguh deh tahu ngan masing-masing yang dalam perut naik karaya, naik yang ubud naik kuyen, naik jerit macam dia tahu. Ya kan? Apabila kita nampak melihat, apa bisa melihat isi perut dia itu, ya kan? Apabila melihat, bila berbicaranya melebihi kadar batasnya, dia dah kun. Pegah habar ayatan du main raya. Rupanya memang nya memang raya je. Jadi itu kata Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Kalau kita sombong, ingatlah bahawa kita ini kemana-mana membawa tai. Kita adalah tung tai. Tung supaya gedanya, supaya kita jangan untuk menghilangkan sombong, mengingat bahawa kita ini adalah membawa tung ubud urang ubud raya urang raya yang lucu ubud urang raya Sesungguhnya dua macam perbuatan tadi menjatuhkan harga diri sendiri. Red harga. Artinya maksud jatuh harga bukan tidak laku dijual. Bukan tidak laku dijual atau bukan murah pada saat dijual. Karena manusia merdeka tidak bisa dijual. Yang namun pandangan orang lain sudah sangat rendah. Kan jatuh harga diri. Yang kedua yaitu berjalan dengan sombong adalah mencelakakan diri. Karena orang sombong pasti jauh, pasti jatuh. Orang sombongnya pasti. Karena yang sombong itu pasti pada satu saat dia akan jatuh. Jadi orang yang bagus itu orang yang merendahkan diri, merendahkan diri dari perkataan, dari perbuatan yang kitanya urung buat harus lengan. Baik sombong. Dengan menjalankan semua adab-adab yang diterangkan oleh Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita telah menjalankan kepada diri adab yang sejati.